Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Assalamualaikum anak-anak, Ibu Afnidar. Waalaikumsalam. Suara saya Ibu terdengar Risna. nggak? Terdengar. Terdengar ya. Habis ini ya, habis pada selesai sekolah, habis ini atau lagi istirahat, pada lagi makan siang ya Muhammad Hamdan ya, lagi istirahat ya. Oke. Sabira, Naira dan kawan-kawan. Assalamualaikum, ya salam kenal. Arsya, Salsa, Fadila. Oh ini ya, apa satu grup ya. Oke. Jam berapa tadi kuliah sekolahnya berakhir? Jam 1 kah atau jam berapa? Jam 1 Ibu. Oh, jam 1. Berarti Iya. sebagian masih ada di kelas ya sepertinya? Iya, ada yang ekskul. Oh, ada yang ekskul, ada yang Iya. di rumah, beberapa kayaknya di rumah nih ya. Iya. Oh iya, Nadia, Adis, Fauziah kali ya itu ya, Fauziah. Oke. Ya. Kita mulai ya, saya buka ya Bu Risna ya. Ya, oke, kita buka dulu ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Pengmas kedua, tim UHAMKA mengadakan pelatihan singkat di SMA Cilengsi ini ya. Saya dan Ibu Risna. Pada saat itu juga saya dan Ibu Risna. Saya akan menceritakan sedikit tentang Pengmas ya. Pengmas ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, kalau kalian nanti sudah kuliah atau nanti suatu saat menjadi dosen ya, akan selalu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi seperti pengajaran, penelitian dan Pengmas. Pengmas ini adalah suatu kegiatan kepada umum, masyarakat umum, bisa sekolah atau bisa yayasan untuk sharing ilmu ya. Jadi itu akan diadakan 1 tahun 2 kali ya, 1 semester 1 kali. Nah, pada kesempatan ini saya dibantu oleh Ibu Risna ya, Dr. Risna Saswati MPD. Ibu Risna itu tamatan dari Atmajaya. Kita sama, kita dari alumni ya. Satu alumni tapi saya lebih senior dari Ibu Risna ya. Nah, Ibu Risna akan menerangkan, kemudian juga akan ada latihan di break room ya Bu Risna ya. Iya, betul. Oke. Nah, Bu Risna barangkali Ibu Risna akan sedikit menceritakan sebelum mulai. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya dengan saya. Saya juga kenal juga dengan guru kalian ya, Ibu Afnidar ya. Nanti prosesnya seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana membaca secara cepat dan komprehensif. Kemudian semua akan diberikan teks ya. Kemudian membaca teks tersebut dan teks tersebut dalam bentuk narasi. Jadi cerita kayak dongeng seperti itu. Kemudian nanti secara grup akan membuat seperti ringkasan yang disebut dengan storyboard ya. Nah, kalian ini akan bekerja secara kelompok. Jadi kalau memang sudah berkelompok seperti ini, itu lebih mudah untuk bekerjanya ya. Nanti saya buatkan break room. Nanti kami
Ibu Afnidar, guru kalian, saya dan Ibu Diah akan berkunjung ke grup masing-masing seperti itu, ya, gitu. Jadi kalian bisa diskusi dengan teman-teman untuk membuat summary-nya ya, membuat ringkasannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau memang hari ini tidak selesai, nanti bekerja sama. Tapi kalau memang tidak selesai, tapi saya yakin pasti selesai karena pasti kalian pinter-pinter ya. Nanti bisa dikirim pekerjaannya ke WhatsApp grup kita ya, begitu. Oke. Ada pertanyaan kah? Kalian suka membaca kan ya? Do you like reading? Nggak terlalu. do you do you like playing games? Lebih suka main game ya, gitu. Ya nggak apa-apa buat latihan bahasa Inggris juga karena gamenya kan bahasa Inggris ya, gitu. Tapi lebih baik diganti menjadi membaca, apapun ya, untuk menambah pengetahuan seperti itu ya. Nah nanti di sini kalian akan belajar tentang bagaimana membaca dengan mengambil intisari informasinya. Jadi nggak semuanya dibaca, hanya bagian-bagian tertentu, dan itu bisa dilakukan secara cepat karena kita tidak memikirkan lagi yang terlalu detail. Contoh itu tidak perlu. Nah itu supaya membaca kita lebih efisien. Itu. Begitu saja kali Bu Diah. Iya Bu, kita mulai Ibu. Ya, saya akan share screen ya, sebentar. Oke, saya akan mulai dengan materinya. Oke. Ya, saya akan mempresentasikan tentang strategi membaca ya, reading strategies for narrative text. Membaca dengan menggunakan strategi untuk teks narasi. Tapi nanti akan saya kasih juga strategi untuk membaca teks-teks lainnya. Oke, tujuan membaca apa sih? What is the aim? What is the goal for your reading? Of course, it is for comprehension. Untuk memahami, ya, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya di dalam sebuah teks. Kemudian, you can say extracting meaning from what you read. In the process of reading comprehension, to get the information from the text, there must be interaction. What interaction? Apa sih interaksinya? Antara si pembaca dan si penulis. Gitu ya. Si pembaca berusaha memahami teks yang ada di situ. Yang penulis tulis dalam teksnya. Untuk memudahkan memahami teks, itu harus ada tekniknya. Gitu. Kalau tidak, kita akan membaca berjam-jam tanpa mendapatkan informasi yang bagus ya. Kita tidak bisa memilah dan memilih mana-mana informasi yang penting buat kita. Semua dibaca seperti itu. Kemudian readers must analyze it, ya, harus menganalisis teksnya, kemudian mencoba untuk menginternalisasi, memahami, dan terakhir adalah mereka bisa membuat ringkasan dari yang sudah mereka baca. Ringkasan tidak perlu dalam bentuk tulisan, tapi juga mereka bisa menceritakan kembali apa-apa yang mereka sudah baca. Misalnya Anda baca dongeng tentang Sang Kuryang. Kemudian saya akan tanya, tadi baca apa sih? Oh, tentang Sang Kuryang. Apa yang terjadi gitu. Sama aja ketika Anda nonton TV juga. Nonton film, ya. Cuma kalau nonton film kan bahasanya lisan. Kalau membaca kan bahasanya tertulis. Nah, ketika Anda selesai nonton, kemudian saya tanya, tadi nonton apa? Apa yang terjadi? Bagian apa yang disukai? Bagian apa yang tidak disukai? Kemudian akhirnya gimana? Nah, itu sama, ya. Cuma bentuk teksnya itu berbeda. Kalau membaca teksnya adalah tertulis. Kalau kita nonton TV, nonton film,
itu teksnya adalah lisan ya. Mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah ya kita menonton karena dibantu oleh gambar. Bagaimana kalau kita membaca komik? Itu juga lebih mudah karena kita dibantu dengan gambar. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita membaca teks tidak ada gambar sama sekali. Selain itu tidak menarik, itu juga membuat kita jadi bosan dan yang ada di persepsi kita adalah nggak selesai-selesai dan susah gitu ya. Oke, nah untuk teks-teks seperti itu yang menurut pembaca tidak menarik, tidak ada gambar, tidak ada bantuan sama sekali. Kalaupun kita mau tahu, we have to read with some proficiency. When you are reading English text, yeah, you have to master some vocabularies there, yeah. You will be assisted, yeah. You are going to be helped by the dictionary, but it is not every time you encounter with words, so you open a dictionary. Not that way, yeah. And then receive explicit instruction in reading comprehension strategies. This one is the way that makes us feel at ease, yeah, feel easier to study. In order to learn those strategies and to get the comprehension, students need modeling. So there will be a teacher who will help you to give you the best strategies to read very quickly and comprehensively. And then you need practice. And yeah, it is reasonable that students feel that reading is not easy. Ya, jadi memang membaca itu tidak mudah. Jadi harus dikasih tahu oleh guru bagaimana caranya dengan memberikan question and answers, kemudian siswanya jawab ya. Kemudian question and answers yang dibuat guru juga harus didesain dari yang gampang sampai yang susah. Dari model yang true false, ada multiple choice, kemudian ada filling in the blanks, boleh ada yang lain juga yang lebih bervariasi gitu. Itu namanya modeling. Ya, jadi question and answers itu membantu siswa untuk memahami teks, bukan sebuah tes ya. Bukan untuk mengukur Anda pinter apa enggak nih dengan menjawab pertanyaan ini, bukan. Jadi itu untuk membantu si pembaca memahami jalan pikiran si penulis. Dan itu butuh latihan. Kemudian setelah latihan, latihannya harus dibahas gitu oleh guru dan mungkin presentasi teman-teman. Jadi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang teks tersebut. Nah, ini strategi yang bisa kita lakukan untuk membaca secara umum dulu ya. Jadi kita harus tahu, kita harus memiliki background knowledge. Ini teksnya tentang apa sih? Apa teks ini tentang ilmu pengetahuan? Apa teks ini tentang resep masakan? Apa teks ini tentang hobi? Apa teks ini tentang selebriti? Dan sebagainya. Ketika kita memiliki pengetahuan yang cukup, maka itu membantu kita memahami teks secara lebih mudah. Ya, pengetahuan itu kita dapat dari mana? Dari manapun. Dari ketika kita ngobrol, when we are talking to other friends, when the teacher is explaining to you the material, or when you are watching TV, or maybe reading novels, and etc. Ya, nah itu pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja, bukan hanya dari membaca. Nah, pengetahuan tersebut bisa memudahkan kita untuk membaca. Paling tidak kita memiliki background-nya ya tentang teks tersebut. Kalau misalkan kita membaca tentang teks tentang olahraga, misalnya we are reading a text about badminton. I believe ya, you have known already about badminton. Itu lebih mudah buat kalian itu membaca badminton, teks badminton gitu. Oke, mungkin kalau olahraga yang tidak ada di Indonesia ya, itu mungkin akan menambah tingkat kesulitan dari teks tersebut. Tapi kalau sudah punya background-nya lebih mudah.
Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi ide utama dan membuat ringkasan. Ya, mungkin guru kalian sudah sering menyuruh membuat ringkasan. Nah, itu membantu ya. Jadi itu salah satu strategi. Ide utama artinya adalah di dalam teks itu ada banyak ide yang hanya mendukung ide utama. Dapatkan dulu ide utama dalam sebuah paragraf, dalam sebuah teks, kemudian ide yang berikutnya akan mendukung ide yang utama tersebut. Ya. Okay. The second one is trying to understand the author's writing purpose. Ya, jadi apa sih setelah dapat ide utama, kemudian apa sih tujuan dari penulisan ini? Genre-nya apa sih? Ya, nanti kita belajar soal itu. Kemudian tadi sudah saya cerita, I told you before that questioning, asking and answering question about the text with the help of the teachers, because some teachers will give you some questions, and those questions will help the readers to understand. It is not a test, again. Pertanyaan yang diberikan guru untuk sebuah teks itu bukan untuk mengetes Anda ya, bukan mengetes kalian, tapi untuk membantu kelas, membantu kalian semua untuk memahami teks yang sudah dipelajari. Jadi memang harus dijawab semua pertanyaannya. Kalau misalnya tidak bisa dijawab, lihat bagian mana, kemudian dibaca kembali, kemudian baru dibaca lagi pertanyaannya dan dijawab. Kalau memang banyak yang tidak bisa terjawab, ya gurunya akan membantu dengan berdiskusi tentang jawaban yang benar, ya. Making inferences itu membuat perakiraan, kira-kira sesudah ini yang terjadi apa artinya, guessing the meaning from context ya. Jadi Anda bisa kira-kira berasumsi ini tentang apa sih gitu. Kemudian melihat clue-nya di dalam teks itu sendiri. Ya, misalnya Anda menemukan kata yang possible dalam bahasa Inggris. You find the word possible. And then there is prefix im. It becomes impossible. So you can make inferences that it is not, ya, not possible. Gitu. Kemudian juga ketika Anda melihat teks atau membaca teks tentang sebuah kamar, ada deskripsi tentang kamar atau ada deskripsi tentang pesta. Anda sudah punya prior knowledge-nya. Pasti kalian sudah punya, oh pesta itu pasti begini, begini, begini. Banyak tamu, kemudian ada makanan dan sebagainya. Dan itu di teks-teksnya itu menceritakan tentang pesta tadi. The text is talking about party. We will know what happens in the party. Ya, that's what we call it is prior knowledge. We can make inferences. Abis ini pasti begini nih. Abis ini ada ini nih dan seterusnya. Nah itu sangat menguntungkan ya. It is very beneficial for you if you have already get the prior knowledge. After that, you can make your imagination. Yeah, you can draw what happens next. Is it okay or not? Yes, no problem. You can visualize, you can imagine. For example, the text is about, for example, a place in Bali. So you can imagine that, oh, Bali is like this, and you can imagine the people, you can imagine there are rice fields there. Is it a city or is it a village? Nah, itu bisa mengundang imajinasi untuk mempermudah kita membaca teks tersebut ya. Pictures also assisting the readers, but unfortunately if there is no picture, how can you do that? Yeah, you can visualize by your own. You can follow the description. For example, the room is big.
It is TV in front of the bed. Bisa dikarang-karang, dipikirin kira-kira apa ya itu. Kamarnya besar, terus ada TV-nya. There is a little girl sleeping on that big bed. Oh, nah itu bisa dibayangkan. Nah itu bisa menolong kita untuk memahami isi teks. Bagaimana strategi kalau membaca menggunakan narasi, teks cerita, ya? The first one, you have to know where and when and where the story takes place. Jadi di mana dan kapan. Ini yang disebut dengan story text. Untuk apa sih story maps ini? So the story maps can help the readers to understand the whole story and just pick some the important things. Yeah, when they want to reread the text, they just go back to story maps. It is a kind of summary, but it is in the format of some elements here. Ya, dengan menggunakan elemen yang ada di sini. Tempatnya di mana, kapan, siapa, karakter itu siapa. It can be the people or animals. Ya. Yang berikutnya adalah plot. Is there any conflict there? Or ada problem kah di sana? Pasti ada konflik atau problem dalam sebuah cerita ya. Kemudian temanya apa? Ya, what is the main idea? And then is it easy to find that? Yeah, because it is explicitly stated. Ada di sana. Boleh nggak digaris-garis dulu di teks? Boleh. Kemudian pindahkan. Kalau memang dia adalah teksnya bisa di komputer ya. Tapi kalau teksnya dibaca, Anda boleh garis-garis dulu. Settingnya apa? Tempatnya di mana? Kapan? Orang-orangnya siapa aja? Kemudian ceritanya seperti apa? Apakah ada konflik? Kemudian temanya apa? Nah, seperti ini jadinya ya. Settingnya ditulis di sini, di mana dan kapan, orang-orangnya siapa aja. Misalnya ada a little girl, kalau ada namanya silakan tulis namanya. Kemudian ada the parents misalnya. Kalau ada dia cerita tentang dongeng binatang, Anda bisa tulis misalnya ada rabbit, kemudian ada the bear, the cat. Kalau ada namanya boleh the cat, namanya siapa. Kemudian problemsnya apa? Apa sih yang mereka ributkan di sana? Apa sih problemnya di sana? Konfliknya apa? Kemudian ada tidak important events di sini? Ya, kemudian important events itu merujuk pada luarannya apa? Kemudian temanya apa? Contohnya seperti ini ya. Jadi settingnya adalah waktu ya. Once upon time, house in the forest. Ada suatu waktu, kemudian tempatnya rumah di hutan. Sorry. Karakternya adalah Goldilocks, ada Papa Bear, Mama Bear, and Baby Bear. Ada 4 karakter yang dipilih oleh si pembaca. Problemnya apa? While the bear's away, Goldilocks goes into the bear's house. Ya, itu problemnya. Dia dilarang untuk pergi ke rumah beruang. Tapi si Goldilocks ini nekat. Nah, itu jadi problem. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kejadian-kejadian yang ada di dalam teks tersebut ditulis 1, 2, 3, 4. Kalau cuma 2 saja, boleh. Kalau mau detail, silakan. Karena apapun yang kalian tulis di situ, berarti itu membantu Anda, membantu kalian untuk memahami teks tersebut. Ya. Kemudian, coba kita baca dulu ya. Goldilocks ate a bowl of porridge yang ada di meja. Kemudian Goldilocks sat on a chair and broke it.
Ini Goldilocks hadapi ya. Goldilocks laid down in the bed and fell asleep. The bears came home and found the empty bowl karena sudah dimakan tadi buburnya. The broken chair karena dipatahkan. And Goldilocks slept in the bed. Ya, masuk ke rumah kosong, kemudian memakan apa yang ada di situ, merusak kursi, terus kecapean tidur. Kemudian ketahuan dia lari dan tidak pernah kembali ke hutan. Maksudnya dia lari ke hutan dan tidak pernah kembali. Nah, timnya apa? Tim di sini bisa dimasukkan sebagai moral value, ya. Jadi apa sih yang bisa kita pelajarin dari situ? Nah, after you read, so you can create, ya. You can create the message that the text has. Ini bebas aja Anda mau mengambil dari mana. Kalau di sini you should respect others people property atau you should obey what your parents say. Or apa lagi? You should follow the routines that you have at home. Misalnya aturannya apa, nggak boleh begini, nggak boleh gitu, harus diikuti. Nah, kalau misalkan disobey, if you disobey, so you will have the risk. You will face the risk, ya. Anda akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Nah, itu banyak lah. Jadi you may create your own sentences to have the theme as the moral value or messages. Nah, ini yang saya sebut dengan making a summary of the text. Not only for you, when I read your story map, so I will get the points. Oh, ceritanya seperti ini. So everybody will be assisted about the text when he or she is reading the story map. Oke. Nah, teksnya ada di sini. Anda bisa buka. Itu juga saya sudah kirim ke WA ya. Tuh. Nah, selesai. Ada pertanyaan. Jadi saya ulang sedikit bahwa reading strategies for narrative text itu bisa menggunakan, salah satunya adalah yang paling mudah, menggunakan story maps. Itu a kind of diagram, ya. Diagram that can help the readers to understand. Dengan menggunakan elemen-elemen di mana dan kapan, kemudian sebutkan siapa saja yang ada di situ. Kalau banyak gimana? Banyak hanya disebutkan main characters-nya aja. Ya. Ada cerita, plot, what is the story about, what is the problems about, what is the conflict about, atau yang memicu problem itu apa. Kemudian ada tim ini activities ya, atau kegiatan, atau kejadian yang Anda anggap atau kalian anggap itu menjadi kerangka dari teksnya. Kemudian timnya di sini dimasukkan moral value-nya. Kalau Anda baca ini, itu bisa terlihat ceritanya itu tentang apa, tanpa harus membaca lagi teksnya. Gitu ya. Nah, nanti Anda akan membaca teks di sini, The Lamb with the Golden Fleece, kemudian The Tale of Mushil Guska. Ini dongeng, bukan dari Indonesia, kayaknya dari cerita Turki apa dari 1001 Malam ya, gitu. Jadi Anda pilih mana yang Anda suka, kemudian buatlah seperti ini. Ya, jadi ada settingnya, karakternya, sesuatu yang memicu problem itu apa gitu. Kemudian apa yang dilakukan, ya. Kemudian setelah dilakukan akhirnya apa? Terakhir itu apa yang terjadi? Nah, dari semuanya ini happy ending atau sad ending kalau buat outcome. Kemudian timnya, you may raise your opinion ya. You can create your opinion there. That's it. Oke, that's it.
Any question? Silakan. Boleh kalau misalnya ada yang mau tanya, misalnya, Mem saya bingung soal ini. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Ya. Atau nanti saya yang tanya. Atau saya yang tanya. Ada yang mau tanya? Atau mau langsung nyoba? Boleh kalau mau langsung nyoba teksnya ya. Kalau yang sendiri-sendiri ini ada di rumah, itu kerja kelompoknya seperti apa Bu Afnidar? Ini apa nanti berkelompok, Bu? Iya, berkelompok. Boleh nanti breakout room kayak Mm-mm. kemarin itu? Mm-mm. Yang sendiri-sendiri bisa bergabung ya? Iya. Memakai WA, WhatsApp atau pakai Zoom ya? Pakai Iya, WhatsApp biasanya atau video call ya? iya. Kalian atur aja Itu. ya, pasti mereka kalian udah pada bisa kok ngatur. Besok mereka juga masuk bisa diskusi lagi. Iya betul, oke. Sebelum diskusi ada yang mau tanya? Beneran nih, nggak ada yang mau tanya? Atau mau langsung coba ya? Langsung coba aja ya. Oke. Ini yang gerombolan ada yang mau tanya? Bagus, Fauzi dan The Gang. Nggak ada. Oke. Izin tanya, Bu. Iya, boleh Hamdan. Kalau misalnya cara memahami cerita itu selain pakai metode story map itu ada lagi nggak? Ada, Anda buat questions aja. Kayak question comprehension question, coba jawab sendiri seperti itu. Oh, Mm-mm. masih, Bu? Kalau di kelas itu biasanya dibantu Bu Afnidar itu buat memahami teks. Bu Afnidar yang buat pertanyaan buat kalian semua gitu. Jadi jangan berpikir kalau question itu a test ya, bukan. Itu membantu Jadi udah kalian. tremor dulu kok ditanya. Iya. Questions itu buat membantu kalian semua memahami teks gitu. Boleh nggak misalkan saya merasa kesulitan nggak dijawab? Ya dibaca lagi ke atas. Ini pertanyaannya ada dalam paragraf mana gitu, ada dalam teks yang mana, bagian yang mana. Toh nanti ada diskusi sesudah pertanyaan itu selesai dijawab semuanya, terus nanti teman-teman bisa bantu juga gitu ya. Gitu. Karena salah satu strateginya itu. Kalau baca sendiri, Anda punya pertanyaan besar gitu, WH question. Who, where, when, why, and how. Tapi kalau di kelas, nah ada Bu Afnidar yang akan bantu untuk memahami teks. Ya, gitu. Bisa juga dikasih dalam bentuk true false. Kemudian ada juga multiple choice gitu. Itu strategi juga untuk memahami teks. Yang strategi lain, buka kamus. Nah, sekarang saya tanya Hamdan. Rajin nggak buka kamus? Cari kata di kamus, mau nggak gitu? Kadang-kadang males ya, ya nggak? Gitu. Iya, Bu, males, jarang. Ada yang rajin dengan membuat glosari. Jadi buka kamus, kemudian dicatat. Biasanya anak perempuan nih, tulis artinya apa. Itu salah satu juga strategi. Gitu ya. Oke, memang membaca tidak mudah, tapi harus tadi itu modeling, practicing, kemudian feedback. Jadi nanti kalau gurunya kasih jawaban harus diperhatikan baik-baik karena itu nanti menjadi ringkasan juga buat teks tersebut ya. Oke, Hamdan, did I answer your questions? Sudah jawab pertanyaannya? Udah, Bu. Oke. Udah Ada jelas, lagi? makasih. Ya, ada lagi? Silakan. Sada maybe. Ya. Gimana ngomongnya Edo? Maaf. Bentar. Ada mau tanya? Ada yang mau tanya? Aku saya pengen nanya, Bu, tapi map ini gitu, bisa nggak? Ya, boleh. Gimana sih caranya bisa aksen bahasa Inggrisnya cepat bagus gitu? Aksen, Udah sih Bu itu ya. Iya tentang aksen pronunciation. Bu. Soalnya, yaps.
aksen. Soalnya saya tuh banyak aksennya. Ya, itu aja sih. Ya, Aksennya maksudnya pronunciation. kayak cara bicaranya gitu loh, biar bukan fasih sih, kayak enggak. Fluent ya, fluent. Iya. So it is speaking ya. Yaps, speaking. Okay. If you want to have a good speaking ability, so you have to practice. Gitu. And then you have to practice with your friends. Kalau mau susah, kalau mau cek-ceknya di kamus cara bacanya. Atau do you like songs? Do you like singing songs? Nah, itu bisa belajar dari lagu. How they say that correctly and fluently ya. Gitu ya. Oke. Oke. Ada Thank you, berapa? Miss. Ya, you're welcome. 26. Dikurang saya, Budiah, dan Bu Afnidar. Jadi 23 ya. Ada kan satu HP berdua itu. Oh iya, satu HP berdua jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23. Ada 23 ya. Oke, saya bagi layarnya di sini ada 23. Oke, saya bagi 4 kali bagi 5 ya, Budia ya? Bisa? Bagi 5 ya. Oke, saya coba dulu. 5 kali 4. 5. Ya, kalau sudah saya buka, silakan masuk ke room-nya masing-masing ya. Ya, silakan. Masuk. Ibu Afnidar sudah saya jadikan co-host ya, jadi bisa pindah-pindah. Oke, saya ada di ruang mana nih? Ya, silakan berdiskusi ya. Itu. Ada Rifa, ada Farhan, ada Hafsa ya. Hafsa? Hafsa sudah bergabung belum? Hafsa sudah? Farhan sudah bergabung belum? Udah. Udah? Udah. Oke. Hafsa, saya sudah baca. Farhan belum gabung ya, room 2. Kan harus di room 2. Salah room ya, sebentar. Terus Ini saya ke room berapa? room 2. Room 2. Rifa, bentar, Rifa itu ke room. Rifa belum gabung ya?
Rifa belum gabung ya? Halo Rifa. Hafsa juga belum. Rifa di room 2. Ya. Rifa, halo. Ya. Bu Aflidar di ruang 3. Room 3. Tapi boleh pindah-pindah karena saya sudah hostkan ya. Oke, oke. Coba ceritanya deh. Coba diceritanya di sini. Ya. Mau pilih yang mana? Ah, Which text do you want to choose? Ada 2 teks ya. Mau teks yang mana? Coba di yang ceritanya. Alisa, mau teks yang mana? Alisa lagi makan tuh. Nadia, mau teks yang mana? Nadia dan Adizza. Mau teks yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Di chat aja, di chat nggak apa-apa. Mau teks yang mana? Ini komputer kenapa dah? Lu ya, sering pakai mana? Di chat coba, mau teks yang mana? Di room 2 ya? Kita cerita satu, Bu. Oh iya, oke. Saya pindah ya. Dibaca dulu, kemudian diselesaikan ya. Oke. Wah. Oke, saya pindah ya ke grup lain. Halo. Ya, mau teks yang mana? Which text do you like? 1 atau 2? Teks 1 atau teks 2? Naufal ini teks yang mana? Which text do you like? Yang bagian mana, Bu? Saya tanya bagian mana? Teks mana yang mau dibuat summary? Teks berapa ya? Aduh, bingung Bu saya, Bu. Ya, orang belum dibuka teksnya. Ya. Dari mana, Bu? Ada di sini? Ada Di di WA? WhatsApp, di WhatsApp, ya. Di PDF yang WhatsApp grup yang ada 2 cerita itu, yang ada The Lamb, kemudian ada itu ya. Saya sudah kasih. sebentar, saya lihat dulu, Bu.
Ketemu nggak? Bentar, Bu, belum. Kok nggak ketemu? Ada Miss dibaca. dibaca. Dibaca, kemudian dibuat tadi story map-nya ya. Itu tugas individu apa gimana, Bu? Grup orang rame-rame kayak gini. Bergrup. Oh, rame-rame. Ih, hafal. Ya, rame-rame diskusikan ya. Gitu. Siap, Bu. Misalnya Sabira, Naira dan itu menulis tentang settingnya. Kemudian karakternya siapa aja, Fikri misalnya. Kemudian temanya apa? Nanti yang problemnya bisa Hafsa. Problemnya apa sih? Kemudian ada hal-hal yang ditemukan nggak di dalam cerita tersebut apa aja? Boleh rame-rame. Terus temanya boleh misalnya novel kasih temanya apa? Apa sih yang bisa kita pelajarin dari teks ini? Gitu ya. Iya, Kalau siap. kalau setting sama karakter mudah, bisa satu-satu. Tapi nanti yang apa saja yang terjadi itu bisa nggak usah ditulis ulang ya, bisa di copy paste aja, gitu. Oke? Copy paste. Iya, Iya. dari teks yang saya kasih. Kan ada dua teks. Anda pilih yang mana, yang satu apa yang dua, gitu. Oh, Golden Flash-nya kayak Golden Flash tuh yang tadi yang cerita beruang itu ya, Bis ya? Ibu ya? Ya, orang lem, domba sama bear ya beda tuh, Nova. Oh, iya, astagfirullahaladzim. Kalau yang tadi The Bear itu kan contoh saya. Nah, Nah, sekarang buat sendiri nih sama kelompok ya. Eh, tentang The Lamb with the Please. Nah, itu bisa. Karakternya ya The Lamb. Settingnya di mana? Cari tempatnya. Kapan kira-kira? Ada nggak? Karakternya tadi udah The Lamb sama siapa aja. Kemudian ada yang kegiatannya apa? Apa-apa yang bisa didapatkan di sana di copy paste dari PDF-nya aja. Ya. Jadi nggak usah siap. ditulis ulang. Oke, saya tunggu Oke. ya. Ya, Bu. Saya pindah ke tempat lain. Ini room 4, saya ke room 5. Oke. Halo. Halo, Miss. Iya, sudah dipilih teksnya yang mana? Belum, Miss. Saya ini, maaf sebelumnya saya lagi makan. Nanti lama loh selesainya. Teksnya dipilih, itu diambil dari WhatsApp grupnya ya. Gitu. Baik, Miss. Dibuka, ada teks yang mana? Ada The Lamb with Its Please, ada yang satu cerita tentang orang ya, yang satu adalah cerita tentang binatang, yang satu lagi cerita tentang people. Nah, pilih yang mana? Berdasarkan kesepakatan grup. Mana? Mau yang mana, Coy? Dibuka dong satu-satu. Nomor 1. Oke, itu yang lebih mudah ya, lebih pendek. Oke, jadi nanti ini ada Octavia, Dwi, Marsha, kemudian ada Raisya, ada Sadam, ada Cantika, Tiara, dan Kejar. Nah, mungkin bisa di-assign ya. Misalnya Octavia mencari settingnya, kemudian Raisya mencari karakternya, kemudian Sadam mencari timnya, kemudian Cantika, Tiara, Kejar itu mencari apa sih yang telah dilakukan, kegiatan-kegiatannya atau event-event di dalamnya apa aja, ya gitu. Kalau mau di copy paste silakan. Kalau tidak mau ditulis ulang ya, gitu. Oke? Baik, Miss. Kalau sudah jelas, nanti saya sudah balik, udah ada hasilnya dong ya. Oke? Ya, gampang kok. Tinggal Insya Allah, Miss. Diusahakan. Soalnya di-assign dulu aja Raisya di mana pakai mau cari settingnya kah, karakternya di-assign. Tapi nanti kalau sudah sampai ke cari problemnya apa, kalau sudah dapat problem, kemudian yang kegiatan atau event-event yang ada di dalam cerita itu, kemudian bisa didiskusikan. Yang bagian 4 itu bisa sendiri-sendiri, ya ditugasin saja. Oke, saya pindah Oke. ya. Nanti saya Iya. balik lagi ke sini. Alright, Miss. Thank you. Ya. Miss, baik.
Sudah sampai halaman berapa? 9 halaman, Bu. Belum semua 8. ya? Dibaca dulu ya. Iya, Bu, ya. Bagaimana? Teks berapa? Teks yang pertama Teks atau 2. kedua? Teks Oh, teks 2. 2. Oke. Sudah dapat teksnya ya? Sudah ya? Sudah semua ya? Udah. Oke. Saya pindah ya Bu Diah ya. Ya, oke. Saya ke room 2. Nah, ketemu lagi. Nah, Farhan. Farhan emang ini. Bagaimana? Sudah ada pencerahan? Have you got the setting, the problem? Sudah. Settingnya sudah tahu? Teks 1 kan ya? The lamp ya? Bentar. Ini yuk, kalau mau pindah-pindahan ruangan. Kalau mau lihat pindah-pindahan ruangan. Ini kameranya saya matiin kok. Ini kan fotonya di sini. Oke, halo Bu Afnidar. Bagaimana? Ya, Ibu. Ada yang banyak, ada yang sedikit karena kelompok ya. Iya, benar. Nggak apa-apa lah. Ini gimana teks berapa nih, Dava? The Lamb and the Golden Fleece. Oh, oke, The Lamb ya. Oke deh. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau di kelas gimana Bu Afnidar reading mereka? Kalau mereka kan biasanya kan ada textbook ya Bu ya. Biasanya ya sama-sama memahami cerita bareng-bareng karena memang naratif ini kan kita sudah belajar di semester 1 kemarin. Terus mereka memahami teks naratifnya itu saya suruh pilih yang mereka suka, terus mereka storytelling ulang gitu. Oh iya, itu cara strateginya. Ya tadi kan ada yang tanya ya. Speakingnya juga. Ada yang retelling, ada yang bikin summary gitu. Jadi kalau ini ke arah writingnya ya, Bu Afnidar ya. Ke arah writingnya. Iya. Kalau retellingnya per kelompok atau sendiri? Per kelompok. Oh iya, lebih senang sih ya, lebih mudah ya. Terus biasa kan mereka suka malu-malu apa gimana kalau bareng-bareng. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Jadi kan saya bagi per part-part sesuai strukturnya aja sih Bu gitu. Iya. Saya dia yang bagian orientationnya gitu. Iya. Ini juga kan ada setting, bisa dibagi. Misalnya Dava setting, kemudian Irsan cari problemnya, Riva gitu. cari timnya gitu ya. Kalau ada tadi teksnya, udah cari karakternya siapa aja gitu. Iya, boleh. Ini kalau Bu Afnidar ke arah speaking ya. Kalau ini bisa untuk pengambilan nilai ke writingnya ya Bu Afnidar ya. Oh iya betul. Tapi kan kalau retelling dalam bentuk writing agak susah buat mereka ya. Maka dipotong-potong jadi. Ini Bu, apa namanya kayak storytelling aja gitu, kayak speaking sepemahaman mereka aja gitu. Jadi kalau ceritanya setelah iya. Jadi kalau
Kalau yang ini bentukan story map ini Heeh. Ke bentukan writing ya, Bu? ya ke writing. Jadi Heeh. nanti bisa Saya masukin nilai nilai. buat writing-nya mereka. Sip. Iya. Agak lebih mudah daripada buat paragraf. Betul. Iya, cuma Karena summary tinggal aja. memahami. Oke. Cari Ini sudah sampai mana ini Rifa dan Irsan? Sudah sampai mana Irsan? Baru paragraf berapa, Dava? Sudah sampai setting? Baca. Setting sudah? Karakter sudah? Kalau karakter tadi sudah. Kemudian tinggal ini ya, problem ya? Problemnya. Iya. Problemnya. Oke. Ya. Iya. Anak-anak tuh paling kurang vocabnya gitu, Bu. Nggak Masih biasa. susah. Sama lah sama kita juga yang belajar. Pasti kita belajar sama vocabnya ya. Kosakatanya. Cari di kamus. Atau langsung aja wild guess nggak apa-apa. Guessing the meaning aja nggak apa-apa. Iya. Pokoknya udah tahu ceritanya gini. Gitu. Kalau nggak nekat kayak gitu, nggak selesai bacanya. Tambah lama. Iya. Oke, ditunggu ya Bu Afnidar ya. Iya, ya, Ibu. Dava ya. Saya pindah juga. Saya pindah ke room berapa tadi? Oh, room 3, room 4. Aku jam canda. Itu Bang, masih perintah. Sudah sampai mana? Halo. Kita masih kepusingan, Bu. Masih di Bu. Masih di setting. Iya, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ya. Itu dulu. batas pengumpulan kapan, Bu? Yang penting draftnya udah sampai mana nih gitu. Nanti selesainya kapan? Ini ke siapa? Ngumpulinnya ke Bu Afnidar ya. Oh, oke. Nanti Bu Afnidar mau kasih nilai loh. Pakai kertas apa di mana? Oh, di mana, Bu? Boleh di setting di kertas dulu. Ya, oke. Biar nanti bisa dihapus atau dicoret-coret atau dibikin draft dulu ya. Tapi cepet ya gitu. Di teksnya digaris-garis dulu aja atau di highlight dulu. Iya, Bu. Ya. Kalau ada masalah boleh tanya ya. Oke, Bu. Kemana nih si Noval nih? Hadir, Bu. Kenapa, Bu? Masih kepusingan? Masih, Bu. Dibaca dulu teksnya. Apa nge-lag, Bu, jaringan saya, Bu? Jaringan saya nge-lag, Bu. Pas udah bener saya baca. Sekarang atuh baca. Ya, insya Allah kalau udah balik jaringan saya, Bu. Emang jaringannya lagi jelek ya? Iya, betul. Ya udah kameranya dimatiin aja. Kameranya dimatiin tuh lumayan bisa membantu ya. Oke, saya pindah ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tidur kagak. Udah sampai mana nih, Oktavia? Proses, Bu. Proses apa? Masih proses nyari karakter dan membaca storyline-nya. Oke, ya. Ya, karakternya ya. Karakternya sudah dapat siapa aja? Karakternya baru apa ya tadi? Sudah dapat. Ya. Tinggal cari konfliknya ya, problemnya ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Habis cari problem, terus cari event-event yang ada di sana, apa yang terjadi. Kalau nanti sudah dapat draftnya secara kasar, nanti kan tugasnya dikumpul ke Bu Afnidar ya, gitu. Sekarang boleh ditulis dulu atau di copy paste dulu. Nanti tugas dikumpulkan ke Bu Afnidar. Nanti Bu Afnidar ngambil buat nilai writing-nya, ya. Gitu. Alright. Kalau yang gampang itu lihat kejadian apa yang ada di situ, itu masuk ke dalam important event. Kejadiannya apa saja? 1, 2, 3, 4. Terus setelah kejadian yang terjadi, terus terakhirnya apa? Happy ending atau sad ending? Masih dibaca, Bu, soalnya
banyak yang Happy ngeluh ending bahasanya kayaknya. susah. Nah itu Nggak tuh. susah. Happy ending ya. Nah, boleh di situ ditulis happy endingnya apa. Jadi nggak perlu dibaca semua, Sadam. Ya, oh iya. Tapi kayak kepo gitu loh, Bu. Ya, nanti itu kalau misalkan buat story map itu, yang penting kita memahami keseluruhannya dulu. Oh, mahamin intinya gitu. Iya, nanti sesudah itu baru bisa detail gitu. Ini kan membaca cepat ya, membaca cepat. Oke, good luck ya. Nanti saya balik lagi ya. Thank you, Miss. Ya, oke. Thank you. Ya. Ya, saya ke ruang lain ya. Alright, Miss. Okay. Sabar. Halo. Oke. Let's go. Lanjut. Hanya sangat tidak jelas. Gemen. Punya siapa? Halo. Sudah sampai mana? Baru ngertiin, Bu. Baru ngertiin. Ya, jangan diartiin. Enggak, biar tahu alurnya tuh gimana. Jadi diartiin dulu biar kita bisa melihat alurnya. Kalau saya boleh memberikan ini ya, tips ya. Kalau membaca teks Inggris, kalau bisa jangan diartikan. Gitu. Harus berani baca Inggrisnya gitu. Nah, tidak perlu detail. Jadi yang dilakukan hanya mencari di mana dan kapan. Kemudian yang kedua cari karakternya. Ya. Yang ketiga cari apa sih yang terjadi 1 2 3 gitu. Kemudian yang keempat happy ending apa sad ending. Terakhirnya itu pasti di bagian belakang. Kemudian dari situ baru nanti bolehlah didiskusikan lagi tentang moral value-nya. Gitu loh, Farhan. Jadi jangan detail. Ya. Jadi settingnya di mana udah dapat? Di mana sih dan kapan kejadiannya? Saya baru sampai yang anak dombanya itu lagi apa? Lagi niup seruling. Oh, itu kejadian itu berarti ya. Nanti dimasukkan, jadi anak domba meniup seruling itu masuk ke dalam important events gitu. Kegiatan-kegiatan si anak dombanya ngapain gitu. Ya. Nggak usah detail, jadi hanya bagian-bagian yang diminta saja. Kalau yang tidak diminta tidak perlu. Juga nanti waktu Anda ujian bahasa Inggris, yang ditanya saja yang dibaca, kalau yang tidak ditanya jangan dibaca. Gitu. Jadi yang diminta adalah kapan, di mana, kemudian problemnya apa, karakternya siapa, kemudian kejadian-kejadiannya apa saja, terakhir kejadiannya apakah sad ending apa happy ending. Udah, gitu aja tuh Farhan. Iya, Bu. Nah, oke. Dapat ide ya. Jadi nggak usah takut, nekat aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya ada di sini ya. Ya, Bu. Adis, kok malah di mute gitu? Apa? Jangan di mute, udah tinggalin lu.
Parah banget. Apaan? Enggak. Farhan nyari apa? Farhan. Mana Acit lagi nyari karakter sama tempatnya. Apa? Tempe. Hah? Lah, kebanyakan di Palembang tuh. Yuk. Oke. Nyari apa nih? Apa sih ya? Kenapa sih? Farhan. Ya. Nyari apa? Kalau mau pegang HP, mama dipegang HP mulu kamu. Nah, apa sih? Sabar. Udah. Mati. Ada yang sulit? Problem? Ada yang bisa dibantu? Ada yang mau ditanyakan boleh? Kalau misalkan itu boleh pakai chat ya. Kalau mau tanya. Ini teks 1 kan ya? Teks 1. Fikri ini teks 1 atau teks 2? Ya? Iya Bu, teks 1 Bu, teks 1. Teks 1. Udah, go on ya. If you have problems, you may ask me ya. Insya Allah lancar semua. Mungkin tadi ada yang bingung, tapi mungkin pada canggung mau nanya. Kalau aku sih aman-aman aja, tapi nggak tahu di antara Sabira, Naira, sama Hafsah, sama Fikri juga. Pada canggung mungkin mau nanya. Sabira ada yang mau ditanya? Naira? Aman Bu, aman. Ya, teruskan aja. Jadi if you have a text, don't feel down first ya. Jadi Anda ambil informasinya yang dibutuhkan saja gitu. Setting, karakter, kemudian problemnya apa, kejadian-kejadiannya apa. Udah, happy ending atau sad ending? Miss, maaf kurang jelas suaranya putus-putus. Nah, oke. Jadi yang pertama, ketika Anda mendapatkan teks, cari informasi yang penting saja gitu. Ya. 1, where, when, kapan, di mana. Yang kedua, karakternya siapa aja, kejadiannya apa saja. Nah, sudah kejadian yang terjadi, happy ending atau sad ending itu si The Lamb itu tadi. Nah, oke, gitu aja ya.
Kejadiannya apa saja coba Noval? Belum. Bentar. Yuk. Satu. Kejadiannya bisa misalnya anak domba itu meniup suruling, nah itu satu. Anak domba itu seperti ini, dua. Anak domba itu ini, tiga. Dan Itu yang problemnya Bu ya? itu yang important event. Oh, important eventnya. Kejadian-kejadian ya. Problemnya belum ketemu, nanti nggak apa-apa, lompat aja dulu. Oh, Nggak harus urut ya, nggak harus urut. Gitu. Ya. Nanti juga ketemu setelah ketemu kejadian-kejadian yang terjadi, oh dia kenapa sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya mem saya belum ketemu where dan when-nya, ya lompat aja dulu ke karakter. Problemnya belum ketemu, ya sudah lompat aja dulu ke kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Ya, oke? Bisa ya? Siap. Bisa lah ya, oke. Amin. Suaranya nggak ada. Sudah sampai mana kah? Di chat aja kalau misalnya nggak jelas. Di chat boleh. Suaranya tidak jelas tuh. Di chat boleh kok. Ibu Risna, anak-anak sudah menceritakan tentang setting, karakter, problem. Sekarang mengenai important event ya. Oh iya, good. Ya, kejadian-kejadian yang ada di situ ya. Iya. Oke. Ayo dibaca lagi. Iya. Panjang ya teksnya. Ini teks yang pertama, yang kedua lebih panjang ya. Kedua ini panjang. Panjang, iya. Tapi tidak sulit dimengerti ya. Iya, kadang-kadang ketemu dengan kata-kata sulit ya. Ada. Tapi ya guessing the meaning from context aja ya.
Kalau kelas yang lain baru sampai, kalau kelompok yang lain baru sampai karakter. Problemnya boleh di skip ya. Maksudnya kalau memang menemukan problemnya sulit, bisa ke important events-nya dulu, Nah, coba kejadiannya dulu. important event ya. Oke. Sampai jam berapa ini Bu Dia? Ini sudah jam 3:30. Sampai jam berapa kita? Ataukah anak-anak mencari dulu, Ibu? Mencari nanti dikumpulkan? Iya, Atau gimana, boleh. Bu Risna? Boleh. Mencari dulu, kemudian dikumpulkan ke Ibu. Tadi Bu Afnidar sudah bilang, dikumpulkan ke Ibu Afnidar, diambil nilai untuk writing-nya. Tapi yang menentukan kapannya nanti guru kelas kalian ya. Nah, oke, jadi sudah tahu ya bagaimana membaca secara cepat ya. Yang kejadian-kejadian yang tidak penting tidak perlu diperhatikan. Gitu. Ya, kebanyakan gini Bu Dia, mereka itu mau tahu semuanya secara detail gitu. Semua dicari yang susah, lama jadi ya. Iya, semua dicari penasaran katanya. Kepo. Akhirnya lama, padahal yang diminta hanya di mana dan kapan, siapa yang terlibat, kejadian-kejadian penting, kemudian akhirnya apa? Happy ending atau sad ending gitu. Ya. Oke, 2 menit lagi ya, Bu Dia ya? Oh, boleh, 2 menit lagi. Kemudian kita ke Main ruang room ya? Ya, oke. 2 menit lagi ya, Kak? Ya. Oke, thank you. Saya kabari ke kelas yang berikutnya. Ya, sudah sampai mana? Mau udah dapat masalah, Bu. Jangan cari masalah. Ya, oke. Jadi tadi sudah diskusi sama guru kelas. Halo, guru kelas kalian mau dilanjutkan di rumah aja gitu, dilanjutkan besok diskusi. Ya, nanti diskusi berdasarkan kelompoknya, jangan berubah ya kelompoknya ya. Kemudian nanti diserahkan sama Ibu Afnidar. Ibu Afnidar akan mengumpulkan nilai writing kalian ya. Gitu. Ya, oke. Nanti kita kembali ke main room sebentar lagi ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya ke room berikutnya. Oke, sudah sampai manakah? Apa mau dilanjut ke nanti saja besok sama guru kelas kalian ya? Gimana Dava? Iya Bu, kayak gitu aja. Udah sampai mana nih? Udah separuh jalan ya? Iya. Karakter. Kalau memang udah ketemu, good. Kalau memang problemnya sulit diketemukan, boleh ke important events-nya dulu, kejadiannya dulu ya. Kejadian-kejadian yang ada di situ, boleh lompat gitu. Nah, setelah kejadiannya, terakhir itu apa? Sad ending apa happy ending? Udah ketemu belum? Belum. Nah, ya dirangkum dulu yang kejadiannya ya. Jangan terlalu detail. Jadi, kalau kita membaca apa yang diminta itu yang dilakukan. Yang tidak diminta tidak perlu kepo ya. Oke, ya. Nanti sebentar lagi kita balik ke main room ya. Gitu. Oke. Saya kasih pengumuman ke tempat lain dulu. Ini ruang berapa sih? Ruang... Bentar. Oh, ini ruang 3. Saya ke ruang 4 ya. Wah. Ruang 4 sudah habis. Ruang 5. Oke. Halo, sudah sampai mana kah? Kita sebentar lagi akan balik ke ruang utama ya. Sisanya nanti akan dilanjutkan dengan diskusi besok. Kemudian setelah selesai, diserahkan tugasnya ke Ibu Afnidar dalam bentuk, dan Bu Afnidar nanti akan mengambil nilai di writing ya, writing kalian ya, gitu. Ya.
Kalau sudah separuh jalan kan sudah sedikit lebih mudah ya, tinggal diselesaikan dengan diskusi besok atau dalam pelajaran bahasa Inggris di sesi berikutnya ya. Sebentar lagi kita balik ke main room ya. Oke. Silakan balik ke main room, saya tutup semuanya. Is it okay if we continue in classroom, Ibu? Ya, non in Google Bu, ini aja di mana di WhatsApp aja biar mudah. WhatsApp aja. Oh, WhatsApp. Nah, Boleh. lebih kelihatan nanti ya siapa yang buat yang tidaknya ya. Oh, okay. To do that when is Ibu Risma, kita akhiri. Foto dulu ya. Yan. Foto dulu ya Bu Dia ya. Ara, tolong itu unmute. Di-mute. Oke. Kita foto dulu. Ya, Bu Dia ya. Ya. Boleh. Foto dulu sebentar kalau sudah kumpul. Raisa on cam. Ya, Haidar. silakan. Alisa, Raisa, Haidar, tolong on cam. Mau difoto nggak? Oke. Sudah ya, saya foto ya. Oke, 1. Raisa boleh on cam? Oke, 1. Ya, 1, 2, 3. Ya, thank you. Karin. Ya, sudah. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Ibu Dia. Ya, silakan Bu Dia. Oke, terima kasih Ibu Afnidar, Ibu Risna, anak-anak sekalian. Ya, ini adalah pelatihan singkat. Sudah tentu tidak langsung bisa, tapi kita bisa latihan ya, karena waktunya sangat terbatas ya anak-anak ya. Kalian juga mesti sekolah, ya ada pelajaran lain ya. Jadi nanti diulang saja ya anak-anak ya. Sholat boleh nggak, Miss? Iya, kita sudah selesai ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Atas bimbingan. Alhamdulillah ya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Thank you, Ibu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Ibu atas bimbingan. Terima kasih, Bu. Ibu.